Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث أو كما قال. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, utamanya jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan malam hari ini mengawali pertemuan kita pada pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini tansah dipun paringi petunjuk, tansah dipun paringi pitulung kali Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita, hadir kita malam hari ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulnatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Qauluhu babun fil mubadarati ilal khairati wa hissi man tawajjahu li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudi. Sampailah kita pada bab yang ke-9 di kitab Riyadhus Shalihin, di mana bab ini memberikan motivasi, memberikan semangat kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam untuk bersegera di dalam melakukan kebaikan. Sedikit kita mengulas pada pertemuan Selasa pekan yang lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi tipologi manusia ke dalam dua hal, yaitu orang yang cerdas atau orang yang giat dalam kebaikan dan orang yang lemah. Yang pertama adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas ini memiliki dua kriteria, dua kualifikasi orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mandana nafsahu ilal khairi, yaitu orang yang bisa membawa dirinya ke dalam kemanfaatan, ke dalam kebaikan, ke dalam kemaslahatan untuk dirinya. Nah ini ya, ini PR kita semua ini ya. Bagaimana
hari-hari yang kita lalui ini, kemanfaatan yang kita dapat. Artinya di situ adalah nilai pahala ini terus bertambah. Nah ini ya, nilai pahala terus bertambah kepada diri kita, nilai kebaikan terus bertambah pada diri kita. Nah, ini kan ya apa namanya, di dalamnya pasti istiqomah ya. Bagaimana setiap nafas yang keluar atau tenaga yang kita gunakan ini betul-betul ada nilai keuntungan yang kita dapat dalam diri kita ya. Jangan kemudian kita menunda untuk hari esok ya. Kita tidak tahu nasib kita di jam yang sama sesuai hari ini, maghrib besok kita tidak tahu. Kok besok, nanti malam aja kita tidak tahu nasib kita seperti apa ya. Makanya di Al-Quran Allah telah menegaskan dan memberikan pesan pada kita di akhir surat Luqman itu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Nah ini, jadi kita ini masing-masing tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita, masing-masing diri kita. Terlebih nasib kita nanti di akhirat. Makanya kita masih diberikan kesempatan, diberikan panjang umur, ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, tiada tara harganya. Toko manapun di jagat belahan bumi manapun tidak ada yang jual sehat, jual panjang umur, tidak ada. Nah ini, apalagi kita saat ini, bulan ini kita memasuki bulan yang mulia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berturut-turut lagi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, ini istimewa sekali ini. Jadi tidak sembarang orang bisa merasakan, menemui ya bulan-bulan ini. Bisa jadi Rajab tahun yang lalu teman kita, sahabat kita, atau saudara kita, atau tangga kita masih bareng-bareng ibadah di bulan Rajab, bahkan Sya'ban sampai Ramadan, tapi karena sowan kepada Allah ya, kembali kepada Allah, sehingga kesempatan itu tidak dapat lagi. Maka pas ini bab yang akan kita kaji adalah bersegera di dalam kita melakukan kebaikan, jangan menunda-nunda. Nah ini ya. Jadi yang pertama, kualifikasi orang yang cerdas menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bisa membawa dirinya kepada kebaikan, ia bisa membawa dirinya kepada kemanfaatan. Ada nilai tambah kebaikan yang ia peroleh tiap hari, ya, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun. Ya. Yang kedua, kualifikasi orang yang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa amila lima ba'dal maut. Ia mempersiapkan diri. Apa bahasa Jawanya itu? Cawis-cawis. Nah, prepare. Nah, ini bahasanya tiang kilenan nggih. Prepare ya. Bersiap-siap. Bersiap-siap memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak investasi amal kebaikan. Kalau suatu saat yang namanya kematian itu datang kepada kita, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nah ini nggih, diiling-ilingan nggih, utamine ngelingno kula piyambak nggih panjenengan sami. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, hadir kita ini membawa kebaikan ya. Barangkali manusia kan sering lali ya. Tutuk menungso jenenge lek gak lali niku nggih. Ya lupa, ya salah. Ini manusia. Makanya menungso niku menus-menus kakean dosa. Jadi manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak turunnya Nabi Adam, siapa ya kita semua ini. Ya. Mesti kita ini selalu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang mengakui, menyadari bahwa dirinya tidak bisa luput dari yang namanya salah dan dosa
at-tawwabun, maka kita tetap cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di usia penghujung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pas melakukan haji wada itu, ya, haji perpisahan. Artinya setelah tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat, ya. Itu ada 4 wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya ketika itu di Jabal Rahmah, ya, tempat pertemuannya Nabi Adam. Apa yang pertama? Ya, pertemuan pertama wasiat Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi qabla an tamut. Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah kalian bertaubat kepada Allah sebelum kalian didatangi yang namanya kematian. Nah, ini nggih. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, bertambahnya amal, ya, itu kesempatan adalah ketika kita hidup ini, ya, bertambahnya amal, bertambahnya pahala ini ketika kita hidup. Maka ini gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Wasiat Rasulullah yang kedua adalah badiru bi'amalis sholihah qabla an tusghilu. Bersegeralah dalam melakukan kebaikan, amal-amal yang baik sebelum engkau didatangi yang namanya kesibukan. Nggih. Ya Allah, jenengan pasti pernah merasakan kesibukan yang luar biasa. Mesti angen-angen meh daniore sing tak lakoni iki dibagi-bagi mbek tangga-tanggaku kok penak, kanca-kancaku uripe nyantai, ya. Salate iso diopeni temenan, ibadahe temenan. Ya aku cek kedabiasan nduk embong ngalor ngidul ngetan ngulon gak ruawan gak ro bengi, ya. Moro-moro blek nontok bantal kasur turu menesuk maneh tandang gawe ngene maneh. Ya Allah, niki jadi rugi kita bila mana hidup di dunia ini kita hanya memperturuti, ya, keduniawian saja tanpa kita memperhatikan bagian yang terpenting dari hidup kita adalah tujuannya adalah di akhirat. Nah ini ya, maka gunakan dunia ini sebagai wasilah, sebagai kendaraan. Ini orang kadang-kadang kan menjadikan akhirat ini kosek begitu ya. Nah ini singgarai ya, kita akan berujung kepada kekecewaan. Nah ini badiru bi'amalis sholihah qabla an tusghilu. Maka bersegeralah kita di dalam melakukan kebaikan sebelum kita didatangi yang namanya kesibukan. Yang ketiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum. Perkokoh, perkuat hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bikasrati dzikrikum. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggih. Jadi cara kita memperkuat dan memperkokoh hubungan kita kepada Allah adalah dengan cara kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini bulan Rajab. Nggih. Sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu, disempatkan kalau sore membaca apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa? 70 kali. Ya. Pagi pun Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa? 70 kali. Nah, nek sik kurang tambahi maneh, ya. Ditambahi maneh napa? Baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah ini untuk menyambung memperkokoh silah kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Rasulullah yang ketiga. Wasiat Rasulullah yang keempat adalah aksirus sadaqah fis sirri wal alaniyah. Perbanyaklah sedekah baik dalam ketika kita lapang, ya, ataupun dalam keadaan sempit. Nah ini ya. Jadi dalam keadaan lapang kita tetap sedekah, dalam keadaan sempit pun kita tetap bersedekah, ya. Maka kalau 4 ini bisa kita lakukan, apa kata Rasulullah? Turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Maka kita akan mendapatkan 3 keistimewaan. Yang pertama adalah
turzaku, maka rizki kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hidup kita di dunia terlebih nanti di akhirat ya. Yang kedua, watun soru, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, nggak eman-eman ya. Kunci ini kan kok pokoknya awake dhewe merhatekno hak-hak Gusti Allah, pasti Gusti Allah akan memperhatikan hidup kita nggih. Dasarnya kita harus ngopeni, tidak hanya yang wajib tapi yang sunnah-sunnah ini monggo diopeni nggih. Kalau kita hanya memastikan menjaga 5 waktu, sekarang ditambah polanya berapa? 7 waktu nggih. Muga nggih. Nanti melalui forum ini, melalui kesempatan ini kita saling mengingatkan, saling menyemangati. Nah, pesannya kan begitu. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Nanti hak antara muslim satu dengan yang lainnya, watawasau bil haqqi, saling menasihati, saling berwasiat tentang apa? Kebaikan ya. Jangan ketemu orang itu sing diomongno donya tok. Garayati tambah tenang napa tambah panas kira-kira? Nggih. Andi lek wong ketemu wong sing diomongno donya tok, nggih ganggu ibadah. Pun kula aturaken kalau winginane, kula yakin sing barai salate awake dhewe gak iso khusyuk. Niki kira-kira nggih, men dugaan yang hampir mendekati benar 99,9% mesti masalah dunya. Pun niku tok. Semua sing dadi penyebab garai badai awake dhewe gak khusyuk, salate gak khusyuk, mergo napa? Mikir masalah dunya. Coba mulai Allahu Akbar mikir akhirat. Mikir Gusti Allah, mikir ya apa meneh yaumul ba'ats, mikir ya apa meneh yaumul hisab, mikir ya apa meneh yaumul mizan, mikir ya apa meneh melewati siratal mustaqim, mesti tambah khusyuk, bahkan sampai nangis barang ya. Niki para rawuh nggih. Nah, untuk menuju ke sana itu harus banyak latihan, harus banyak riyadhah ya, mujahadun nafsi, maksa awake dhewe ini dipaksa. Nah, dipaksa. Mosok kok jenengan puas dengan napa sekolah level SD ibadah nggih ngaten, mosok puas wis aku nrimo ing pandhem ngene ae lak wis ngoten. Apa gak pengin munggah? Wong urusan donya mawon nggih ya. Urusan dunya ndelok tanggane duwe ngene awake dhewe kemrungsung pengin kok nggih. Iki urusan akhirat. Urusan dunya meneh-meneh berujung kepada kemusnahan dan kehancuran. Tapi kalau urusan akhirat ya, itu adalah kehidupan yang nyata. Wal akhirah wa hiya darul hayawan wa hiya darul qarar. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang langgeng, kehidupan yang tidak musnah, kehidupan yang selama-lamanya. Nah, ini nggih. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala, tipologi yang kedua yaitu orang yang lemah. Orang yang lemah adalah orang yang selalu diperbudak oleh nafsunya. Man ittaba'a nafsahu, yaitu orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, ia kalah dengan nafsunya. Nah, ini jangan sampai. Jadi kalau dalam syairan itu Imam Al-Busiri muallif syair Maulaya sholli wa sallim daiman abada itu mengatakan an-nafsu katifli. Jadi nafsu itu seperti anak kecil yang terus tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, merengek terus. Itulah anak kecil yang masih menyusu kepada ibunya. Lek terus dituruti ae, iso-iso sampai SMA engko nyusu terus. Makanya dikengke nyape. Ya, dikengke nyape. Mulai wis 2 tahun dengan sempurna menyusui bayinya dikongkon nyape. Ya, dikongkon nyape. Niki maksudnya apa? Nafsu juga begitu. Ya, nafsu ini selalu selalu menghias-hiasi pikiran kita, hati kita, itu nafsu. Makanya diberikan konsep mujahadah, riyadhah, poso. Niki aslinya awake dhewe dikongkon mengelola, memanage, mengalahkan nafsu itu sendiri. Ya.
Jadi orang yang lemah adalah yang pertama man ittaba nafsah, yaitu orang yang selalu menuruti hawa nafsunya, menunjukkan dia adalah orang yang lemah. Yang kedua, wa tamanna 'ala Allah, ya. Ia hanya berangan-angan saja. Ini memperpanjang lamunan-lamunan. Nggih. Makoni pengin swarga, pengin. Ya. Salat enggak, poso enggak, ngaji Quran enggak. Nah, swargae sapa terusan ya? Swargane mbok dene apa piye ya niki nggih. Nah, ini wa tamanna 'ala Allah. Ia selalu berangan-angan Allah memberikan kebaikan kepada dirinya tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya perbuatan, ya, hanya angen-angen tok, angen-angen ya padha jenengan lesu pingin mangan, diangen-angen tok, beras diwasno ae, muga-muga ndang dadi sego, muga-muga dadi sego, ya sampai meneh-meneh gak dadi sego. Nah niki nggih. Dadi lawannya tamani itu apa? Taroji. Taroji itu apa? Mengharap anugerah dari Allah, mengharapkan Allah menurunkan kebaikan pada dirinya, diimbangi, dibarengi dengan ikhtiar, ya, dengan ikhtiar, ya. Urusan duniawi aja seperti itu. Nah, pengen non sewu nyekel duit, ya kudu nyambut gawe, ya. Jadi kita jasa tenaga, memberikan apa keahlian kita, kemudian orang membalas jasa kita dengan uang. Artinya kita gerak. Nggih, makane kula nate sowan teng ngene Kiai, wis pokoke sementing obah, ngoten mawon. Alaikum bil harakah wa alaina bil barakah. Wis sing penting awake dhewe dadi kawulane Gusti Allah niki obah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Al-Quran sudah mengatakan begitu. Bapak, kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, setiap orang itu dibekali potensi oleh Allah, dibekali keahlian oleh Allah. Maka pendidikan itulah untuk menerjemahkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sejak lahir. Nah, kalau bahasa hadisnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Potensi. Ya. Kalau masih bayi belum kelihatan, makanya terus pokon golek ilmu, ya, kengken sekolah, dikengken ngaji, ya, dikengken mondok. Ini semua ya tergali, ya, bisa diaktualisasikan, ya katanya anak-anak perguruan tinggi, mengaktualisasikan, ya, bisa dikeluarkan potensinya itu, ya tentu dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, niki nggih. Jadi taroji itu apa? Mengharap kebaikan dari Allah dengan kita imbangi, kita ikhtiar. Nah, ngaten nggih. Pun bab berikutnya adalah kita dimotivasi, ya, kita termotivasi untuk bersegera dalam kebaikan. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastabiqul khairat. Nah, walikulli wijhatun huwa muwalliya fastabiqul khairat, ayat lengkapnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ini perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak disuruh untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini loh nggih. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk apa? Pembangkangan, pelanggaran, kemaksiatan atau perbuatan dosa. Tapi Al-Quran menyuruh kita, Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfirah, maka bersegeralah kalian semuanya untuk menggapai pengampunan dari Allah. Wa jannatin arduha as-samawat, jadi
kalau sudah diampuni dosa kamu, maka Allah akan memastikan diri kamu nanti di akhirat bagianmu adalah surga. Ya, di sini digambarkan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surga ya yang Allah akan berikan kepada kita itu luas 7 langit dan bumi. Masya Allah ya. Apalagi ini ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ini Rasulullah langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Nah, jarak antara bumi sama langit pertama itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Ya, jenengan melaku kira-kira ngulon setahun itu tuh ndi kira-kira nggih. Nah ini 500 tahun baru kemudian batas langit pertama itu baru ketemu. Demikian juga langit pertama sampai langit kedua jaraknya itu perjalanan 500 tahun. Begitu juga ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Subhanallah. Maka awal dari juz 15 ini diawali dengan redaksi tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi kata-kata tasbih dengan diawali kalimat tasbih pasti di dalamnya Allah menunjukkan kekuasaannya, Allah menunjukkan kemahaperkasaannya. Nah ini ya. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak ada yang percaya. Nah ya napa wong mulai king Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kalau diukur 1240 km. Itu kalau perjalanan biasa dari Mekah ke ngene Palestina 3 bulan mbototo munggon. Mbototo apa ora toto nggone niku 3 bulan. Dan ini Kanjeng Nabi mboten ada hanya tidak menghabiskan 1 malam dengan sempurna. Di situ kalimatnya adalah lailan. Lailan ini bentuk isim nakirah. Jadi tidak 1 malam sempurna. Jadi hanya sebagian malam aja. Kira-kira mulai jam 09.00 bengi terus jam 3 pun kondur. Ya, menyelesaikan perjalanan yang tidak akan pernah mungkin bisa diselesaikan oleh manusia hebat manapun, pesawat canggih manapun. Nah niki lho nggih. Zaman semanten lho nggih. Zaman semono nggih. Zaman semono nggih. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya diawali dengan kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang jelas kejadiannya malam hari, nggih, kejadiannya malam hari. Bukan dengan redaksi bi Muhammadin, bukan dengan redaksi bin nabiyhi, bukan dengan redaksi bi rasulihi, tapi bi 'abdihi. Jenengan ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau figur tokoh yang tawadhu. Betapapun gelar asraful anbiya, mulia-mulianya para nabi itu Nabi Muhammad. Wa afdhalil mursalin, dan utama-utamanya para utusan itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak memakai gelar yang seperti itu tingginya, tapi dengan abdun. Abdun itu apa? Ya, hamba. Kita lihat era itu yang disebut abdun, hamba itu ya orang-orang biasa. Inilah Rasulullah. Ya, makanya ada di kitab Dadir itu ketika dipanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim man anta, ana khalilullah, begitu. Nah, ditimbali sama malaikat, hei Nabi Ibrahim, siapa jenengan? Ana khalilullah, saya ini kekasihnya Allah. Wah, dono gelari dewi-dewi. Ya Musa man anta, hei Nabi Musa, sinten sampean? Ana kalimullah, saya adalah Rasulnya Allah. Saya kalau butuh dengan Allah langsung berbicara langsung. Nah ini kalimullah ya.
Ya Isa man anta, wa Isa sapa sampean? Kula niki ruhullah. Nah, saya ini adalah roh suci yang ditiupkan oleh Allah di ibu saya. Nah, ini kejadian saya. Nah, kemudian Nabi Muhammad, man anta ya Muhammad? Anal yatim, ana Abdullah. Seperti itu. Saya adalah anak yatim sing ditinggal sedo bapak lan mak, dan saya adalah hambanya Allah. Ini luar biasa ya. Nabi yang mendapatkan pangkat sangat tinggi dan istimewa, tapi tidak bangga menunjukkan kebanggaannya, menunjukkan gelarnya, menyebutkan gelarnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita ya. Jadi kalau ada orang hebat ya, hebat itu titipan Gusti Allah. Kalau ada orang kaya, kaya itu titipannya Allah ya. Kalau ada orang tampan, tampan itu titipnya Allah. Kalau ada orang cantik, cantik itu titipannya Allah. Kuat, maha dan sebagainya, titipannya Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat akan dipanggil, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinter pun begitu. Pinter pun titipannya Allah Subhanahu wa taala, yang suatu saat akan diambil oleh yang maha punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa namanya? Surga yang seluas itu. Di relasi yang lain, nanti orang yang masuk surga itu mendapatkan kapelingan satu rumah. Masya Allah ya. Satu rumah, setiap rumahnya ada 70 kamar. Masya Allah. Jenengan nanti semerap sak omah ya. Terus ono 70 kamar. Kira-kira omahe lebare sak pinten ya. Omahe jenengan omah kula rata-rata paling 3 kamar ya. 3 kamar ngono wis ono bale ya. Tengah terus pawon jeding ya. Nah, ini omahe wae dhewe. Ya men-men swarga. Tiap dari kita mendapatkan satu rumah dengan 70 kamar. Setiap kamarnya ada 70 almari yang di dalamnya pakaian-pakaian yang akan kita pakai nanti di surga. 70 almari ya. Nah, kita ini nanti dikembalikan seperti jumlegere Nabi Adam. Dukure 30 meter, ombo dodo kiwa tengene 3 meter sampai 4 meter. Kira-kira kelambine niku sak pira ya? Niku 70 lemari, ben kamar 70 lemari, sing lemari nih pakaiane seperti itu. Masya Allah. Niki adalah bicara surga niku wis nyawa nang notok pun wis mesa ngoten tok nggih. Ini balasan untuk kita yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan orang-orang yang beriman, yang senantiasa beramal solih ya. Ia mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara balasan yang terbaik di akhirat, tiada lain kecuali surga. Itu tak pun ya. Surga itulah balasan yang terbaik yang hanya diberikan hamba-hambanya Allah yang beriman dan beramal soleh. Sebab kalau bicara akhirat pilihannya cuma 2 ya. Wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sair ya. Ternyata mlebu swarga niku rombongan ya. Karek awake dhewe melok rombongane sapa ya. Ta melok rombonge ditinggal niki rombongan nggih. Rombongan muga-muga awake dhewe niki termasuk rombongane wong sing mlebu swarga. Allahumma amin. Wa fariqun fis sair. Pilihannya cuma 2 nanti kalau di akhirat. Kalau ndak ke surga ya neraka.
pun aja duwe cita-cita pengin mlebu neraka nggih. Nggih, monggo perintah-perintah Gusti Allah ini betul-betul kita laksanakan, betul-betul kita indahkan, betul-betul kita jaga, nggih. Karena dengan cara itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan kita di dunia, lebih lagi di akhirat, adalah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan penjelasan kepada kita. Ini perkara yang boleh kamu lakukan, ini yang tidak boleh. Makanya kan bahasanya kan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sungguhnya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang dulu dan rasul para dahulu adalah mengajak iman kepada Allah, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nah, ini jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan kesempatan itu adalah di dunia ini. Kapan? Saat ini, ya. Utamanya dengan bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah sarana yang paling bagus, momen yang paling bagus supaya kita ini, ya, melakukan kebaikan sedikit pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Inilah keistimewaan dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan panjang umur pada kita semuanya, nggih, bisa meningkatkan amal kebaikan, nggih, tentunya di bulan-bulan yang mulia ini, mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ibadah kebaikan kita tambah meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Allahumma barik lana fi Rajab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi faghfirna bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa aminsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.